Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sudah mengetahui bahwa di Timur Tengah ada yang bernama agama Yazidi? Yazidi juga disebut sebagai Yazidi, Dasin, dan Ezidi. Merupakan sebuah etnoreligius berbahasa Kurdi dan berkeyakinan sinkretisme. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu agama Yazidi, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Inilah 5 fakta dan keyakinan agama Yazidi. Pertama, agama Yazidi menggabungkan 3 agama. Agama Yazidi meyakini perpaduan dari 3 agama, yakni Islam, Kristen, dan Majusi. Penganut Yazidi dikenal eksklusif karena mereka hanya berinteraksi dengan kelompoknya sendiri. Bahkan mereka hanya boleh menikah dengan satu kelompok. Tak boleh ada orang Yazidi yang berpindah agama, dan tak boleh pula ada orang dari luar yang masuk menjadi orang Yazidi. Eksklusivitas mereka semakin sempurna dengan tinggal di daerah pegunungan di Irak Utara. Pegunungan Sinjar menjadi pusat konsentrasi kaum Yazidi hingga sekarang. Meski begitu, sebagian pula ada yang bermukim di Armenia, Georgia, Suriah, dan bahkan beberapa ada yang berpindah ke Jerman. Kedua, konsep ketuhanan Melek Taus. Kaum Yazidi percaya kepada Melek Taus yang menurut keyakinan mereka sebagai malaikat utama dari 7 malaikat. Dalam agama Islam, Melek Taus dianggap iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam. Menurut versi Yazidi, Melek Taus adalah gambaran independensi dalam melewati ujian dari Allah. Artinya, penolakan Melek Taus tidak bersujud kepada Nabi Adam disebabkan karena tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Mereka meyakini bahwa ketika Melek Taus diturunkan ke neraka, ia mengeluarkan air mata penyesalan, sehingga api di neraka pun padam. Kaum Yazidi akhirnya percaya bahwa Melek Taus adalah perantara antara manusia dan Allah. Orang Yazidi juga tidak mempercayai kehidupan neraka, karena bagi mereka manusia memiliki sisi baik dan buruk. Ketiga, Yazidi didirikan oleh seorang sufi. Agama Yazidi didirikan oleh seorang sufi bernama Syekh Adi Ibnu Musafir. Ia meninggal tahun 1162 Masehi atau 557 Hijriah, dan makamnya berada di dekat kota Mosul, Irak. Beberapa sumber mengatakan bahwa awalnya kemunculan kaum ini adalah untuk mengembalikan kejayaan Bani Umayyah. Namun, pada perjalanannya kaum Yazidi sangat menghormati dan mengkultuskan Syekh Adi Ibnu Musafir, hingga mereka menziarahi makam ini ketika hari raya 7 hari tiba. Itulah sebabnya nama Yazidi disematkan pada mereka, karena memang pada mulanya kemunculan kelompok ini adalah untuk mengembalikan kejayaan dinasti yang didirikan oleh Yazid bin Muawiyah tersebut. Keempat, tradisi unik penganut Yazidi. Selain meyakini Melek Taus sebagai malaikat yang disucikan, penganut Yazidi beribadah pada pagi, siang, dan ketika matahari terbenam dengan menghadap matahari. Mereka juga menyalakan api ketika beribadah seperti orang Majusi. Hari suci penganut agama ini adalah hari Rabu. Selain aturan pernikahan dalam satu komunitas, di dalam penganut Yazidi juga terkenal ada klasifikasi kasta. Seperti agama Kristen, dalam Yazidi dikenal pula upacara pembaptisan bagi anak-anak. Selayaknya agama Islam dan agama Samawi lain, ada pula tradisi khitan yang dilakukan meskipun tidak wajib. Orang Yazidi yang telah meninggal akan dimakamkan di dalam kuburan berbentuk kerucut dengan tangan terlipat.
Kelima, persekusi terhadap penganut Yazidi. Kesesatan yang ditujukan kepada mereka membuat persekusi terhadap penganut ini dimulai sejak lama. Pada awal Khalifah Ottoman Turki di abad ke-18, ribuan penganut Yazidi terbunuh dan kuil mereka dihancurkan karena penolakan untuk masuk militer. Penganut Yazidi yang berbahasa Kurdi membuat mereka turut dalam pergerakan nasionalis Kurdi demi mendirikan negara Kurdistan. Aktifnya penganut Yazidi di dalam pergerakan ini membuat banyak dari mereka menjadi korban saat Saddam Hussein melakukan kebijakan Arabisasi. Itulah sebabnya kaum Yazidi memiliki kehidupan yang tertutup dengan dunia luar. Isolasi yang mereka terapkan membuat mereka menempati pegunungan di daerah Irak Utara, Pegunungan Sinjar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah dengar tentang Sikhisme atau agama Sikh? Meski jarang mendapat sorotan, ternyata sudah ada sekitar 10-15 ribu warga Indonesia penganut agama yang berasal dari Punjab, India ini. Nah, supaya kamu tidak salah memahami apa itu agama Sikh, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Sebagian orang menilai Sikhisme lahir dari perpaduan Islam dan Hindu. Menurut pemuka agama Sikh, Prem Singh, ajaran yang dibawa Guru Nanak Dev itu tidak sama dengan Hindu atau Islam. Meskipun dia mengakui ada sejumlah ritual dan nilai yang terinspirasi dari dua agama tersebut. Berikut ini fakta tentang agama Sikh. Pertama, percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama Sikh pertama kali muncul di Punjab, India Utara pada tahun 1469. Ada 10 sosok yang dianggap sebagai nabi dengan sebutan guru di bagian awal namanya. Nabi yang terakhir yaitu Guru Gobind Singh yang meninggal dunia pada 7 Oktober 1708. Esensi Sikhisme adalah percaya terhadap keesaan Tuhan. Di mana Tuhan berada? Sikhisme meyakini Tuhan ada pada setiap ciptaannya, termasuk di dalam diri manusia. Pernyataan itu serupa dengan hadis yang menjadi landasan kelompok tasawuf yang merupakan penganut sufi dalam Islam, yaitu barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kami percaya Tuhan itu punya berbagai nama, walau Tuhannya itu sendiri hanya satu. Di dalam kitab suci Guru Granth Sahib ada istilah Allah juga, tapi yang biasa digunakan adalah Wahai Guru. Sikh itu diajarkan untuk menemukan Tuhan yang bersemayam di dalam setiap ciptaannya. Tutur Prem. Fakta kedua, ternyata muncul sebagai bentuk protes atas penyelewengan nilai di India. Prem menceritakan, kemunculan Sikhisme berawal dari degradasi moral yang terjadi di India. Kala itu, banyak pemimpin yang tidak amanat serta pemuka agama yang melakukan penyelewengan. Jabatan dan kepercayaan yang mereka emban dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Teologi Sikhisme yang paling utama adalah kesetaraan derajat. Oleh sebab itu, kritik fundamental ajaran ini terhadap Hindu adalah sistem kasta yang membedakan manusia berdasarkan keturunannya. Perkara ini pula yang menjadikan Sikhisme mendapat perhatian banyak orang, karena nilai-nilai yang saat itu membela masyarakat tertindas. Fakta ketiga, Sikhisme masuk ke Indonesia sudah sejak awal abad ke-19. Ada 3 jalur utamanya. Pertama, jalur perdagangan yang kebanyakan masuk dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua, jalur imigran
ada yang masuk dari Tanjung Priuk dan pelabuhan di Sumatera. Ketiga, dibawa pasukan Inggris sebagai tentara. Awal kemunculannya, ajaran ini sudah diterima masyarakat Indonesia karena Sikhisme bukan agama dakwah yang memiliki juru dakwah untuk mengajak orang-orang menganutnya. Fakta keempat, bagi laki-laki, merawat jenggot dan memakai turban. Para penganut Sikhisme dituntut untuk mengenakan turban, kain, atau sorban yang menutupi kepala dan selalu memanjangkan jenggot. Saking esensialnya, Prem berharap pemerintah mempertimbangkan supaya umat Sikh diberikan keringanan dalam menggunakan turban untuk setiap urusan administrasi. Fakta kelima, rumah ibadah agama Sikh di Indonesia. Rumah ibadah agama Sikh disebut Gurwara, yang artinya jalan menuju Tuhan. Arsitekturnya mirip dengan masjid karena memiliki kubah. Setiap minggunya mereka melakukan ibadah berupa nyanyian dan doa bersama. Di samping itu, mereka juga memiliki ibadah harian yang dilakukan sebanyak 3 kali. Saat bangun tidur di waktu subuh, saat terbenamnya matahari, dan sebelum tidur. Untuk rumah ibadah, saat ini jumlahnya ada 11 yang terbesar di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk administrasinya di Kementerian Agama, Gurwara masuk dalam agama Hindu karena praktik ibadahnya dinilai memiliki beberapa kesamaan. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan Gurwara tidak pernah bermasalah. Selain itu, Gurwara juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan keagamaan bagi anak-anak. Wallahu a'lam bishawab.